Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat keimanan, kemudian rahmat kesempatan. Allah mudahkan ibu-ibu sekalian duduk di majelis ilmu yang semoga saja ini menjadi dasar keistiqomahan ibu-ibu sekalian. Kemudian kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari sesatnya zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhidan Islam, yang insya Allah kita akan bawa sampai mati nanti. Baik, ibu-ibu sekalian, kita pada kesempatan ini insya Allah akan membahas kajian yang berjudul Istri Udah jadi istri idaman belum? Takbir, Allahu Akbar. Jadi ini adalah pembahasan yang mungkin ibu-ibu sering sekali dengar, dan mungkin ada beberapa ibu-ibu sekalian nggak seneng dengarnya. Tapi yang namanya ibu-ibu sekalian yang ingin surga, ya pembahasan ini harus ibu-ibu tahu. Ya. Jadi kita bahas istri idaman menurut pandangan syariat. Ya. Kadang tidak setuju. Ini kita kasih premis saja di awal ya. Kadang ibu-ibu sekalian pasti ada yang nggak setujunya dari pembahasan ini. Kenapa sih kok cewek yang disuruh gitu, kok cowok enggak? Kadang timbul pikiran nakal kayak gitu. Bener nggak? Jangan-jangan sebelum kajian gitu ini pasti ibu-ibu yang kena nih. Ya orang kajian ibu-ibu. Kalau kajian bapak-bapak, suami idaman. Ya. Baik. Pertama, kita ingin sampaikan ibu-ibu sekalian, istri idaman itu dalam bahasa syar'i biasa disebut dengan istri solehah. Kalau dia udah solehah, dia pasti idaman, ya. Dan memang dalam konsep rumah tangga yang melayani itu istri. Makanya syariat-syariat yang menjelaskan tentang hal yang sifatnya itu pekerjaan ke istri dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga. Maka ibu-ibu sekalian harus sabar karena di balik itu pasti ada hikmahnya. Nanti kita bahas. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita belum masuk ke rincian dalil, rincian hadis yang akan kita bahas bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi qawwamun, pelindung bagi perempuan, karena hal yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di diri mereka, yang tidak bisa diambil oleh yang lainnya. Artinya laki-laki itu punya kelebihan dibanding dengan wanita. Di sini yang dimaksud kelebihan itu adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi dan mencukupi kehidupan wanitanya, istrinya. Kemudian istri langsung ditegur sama Allah, bukan ditegur ya, dikasih ultimatum. Kalau kalian sudah begitu, kalian punya laki-laki qawwam, itu harus solehah. Maka solehah itu seperti apa? Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maksud dari wanita solehah yang dijaga oleh laki-laki itu adalah, ngapain jaga yang tidak solehah? Ya kan? Ngapain bimbing yang tidak mau jadi solehah? Maka wanita solehah itu adalah mereka yang qanitat, taat, mereka yang hafizatun lil ghaibi bima hafizallah,
menjaga kehormatan laki-lakinya atau suaminya walaupun ketika laki-lakinya nggak ada. Itu sedikit aja, nanti kita bahas secara rinci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dunia ini penuh dengan kenikmatan. Kehidupan ini mencicipi kenikmatan. Dan Nabi SAW bersabda ya, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang dihasankan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang membuat hidup kita tuh bahagia. Yang pertama, almar'atus solehah, wanita yang solehah. Gini Bu, kan ibu-ibu sekalian udah tahu nih ayatnya, cowok solehah itu untuk cewek solehah. Dalam perjalanan apabila ada satu yang tidak soleh atau solehah, maka salah satu harus ada yang soleh atau solehah. Kalau satu sudah soleh atau satu sudah solehah, maka yang satunya akan mengikuti. Maka yang pertama, kenikmatan itu adalah wanita solehah. Kalau udah wanitanya solehah, insya Allah bapak-bapaknya solehah juga. Jadi memang nikmat sekali wanita solehah itu. Di sini nggak ada bapak-bapak yang hadir. Kameramen gimana? Mas kameramen. Solehah, yang pertama nikmat. Kemudian almaskanul wasi', rumah yang luas. Nggak apa-apa, kita punya rumah luas nggak apa-apa. Itu bagian dari nikmat kehidupan ini. Kemudian wal jarus soleh, tetangga yang baik. Jadi salah satu nikmat kita hidup itu adalah tetangga yang baik. Karena banyak sekali tetangga yang nggak baik, julid, suka ngurusin hidup kita, nggak pernah ngasih hampers. Waduh, ini mau bahas tetangga apa mau bahas istri nih? Kemudian almarkabul hani, kendaraan yang nyaman. Jadi itu adalah 4 hal yang menjadi nikmat hidup. Nah sekarang kita bahas yang pertama. Nikmat hidup yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu almar'atus solehah, wanita yang soleh. Bahkan dalam riwayat juga disebutkan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atus solehah. Dunia ini semua isinya perhiasan. Tapi di antara semua perhiasan yang ada di dunia, yang paling indah itu adalah wanita solehah. Yang paling berharga adalah wanita solehah. Nah, wanita solehah itu seperti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Ini yang akan kita bahas bersama. Baik, ibu-ibu siap-siap ya. Sekarang kita bahas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mengatakan wanita solehah itu cirinya ada 3 yang disebutkan di sini. Tapi kalau misalkan kita jelaskan, jelasannya panjang sekali. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasai dan hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan wanita solehah itu adalah idza nazara ilaiha sarrathu, apabila dipandang oleh suaminya bikin bahagia. Wa idza amaroha ata'athu, kalau misal diperintah sama suaminya dia taat. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi, apabila suaminya enggak ada tetap dijaga kehormatan suaminya yang ada di dirinya dan yang ada di harta suaminya, tetap dijaga. Baik, kita bahas satu-satu. Semoga cukup waktunya. Sampai maghrib kan? Baik, yang pertama, ibu-ibu sekalian, idza nazara ilaiha sarrathu. Satu ciri awal yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila laki-laki atau suami melihat istrinya itu membuatnya bahagia. Artinya istri itu memang harus membuat suami bahagia dari segala sisi fisiknya. Ya, ibu-ibu sekalian, maka hendaklah berhias untuk suami. Jadi kewajiban berhias untuk suami itu sifatnya mutlak, berhias untuk yang lain itu nggak wajib. Ya, kalau misal ibu-ibu sekarang lihat zaman ini terutama banyak sekali ibu-ibu yang malah keluar rumah berhias, dalam rumah compang-camping. Ya, ketika keluar suaminya ngelihat kok wajah istrinya cantik sekali, nanyanya malah, loh mau kemana Mi? Padahal harusnya cantiknya di rumah bukan di luar. Malah di luar itu beberapa tempat apabila berlebihan itu kita dilarang cantik, bukan kita ibu-ibu. Saya enggak. Ya. Jadi cantik istri itu di rumah, bukan di luar rumah. Memang kita harus rapi, kita harus wangi. Apabila kita keluar rumah memang benar-benar harus proper lah ya. Tapi
Esensi dari kecantikan seorang wanita adalah di mata suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka hendaklah wanita-wanita itu kalau nggak ada kebutuhan diam di rumah aja. Kalaupun keluar rumah jangan bertabarruj sebagaimana tabarrujnya zaman jahiliyah dulu. Bukan nggak boleh rapi, bukan nggak boleh pakai bedak, bukan nggak boleh pakai lipstik, tapi kalau berlebihan keluar rumah itu malah dilarang. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan, wanita apabila keluar rumah, setan itu udah nunggu dari segala sisi. Kira-kira apa yang anak mau gunakan untuk membuat laki-laki itu menuju ke arah dia gitu, pandangannya. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau di rumah, ibu-ibu sekalian itu hendaklah berapi. Kalau pakai baju yang bagus, ketika dilihat oleh suaminya, ya Allah cantik sekali Umi. Itu kan indah sekali rasanya. Kalau berhias untuk suami, kalau misalkan keluar ibu-ibu berhias, laki-laki lain yang menikmati kecantikan ibu-ibu, pas pulang compang-camping, cuci muka, hilang kecantikannya semua. Habis nguyek tabia ndak cuci tangan, langsung megang pipi suaminya, mie kebus. Panas. Habis motong bawang, bau. Ya Allah karim, pakai daster bolong-bolong. Pas keluar, wah kayak ibu-ibu pejabat. Tapi ketika di rumah suaminya tidak dihormati dengan tidak berhias. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau mau menghormati suami setinggi-tingginya, maka bercantik-cantiklah di rumah. Ya, buat suami itu kalau misalkan di luar pengen pulang. Bukan kalau di luar, kapan sih kira-kira nih istri tidur baru pulang. Jadi itu masalah, karena ini ibu-ibu sekalian mungkin nggak tahu ya. Visual efek bagi laki-laki itu sangat menunjang keutuhan cintanya kepada istrinya. Jadi kalau misalkan visual laki-laki itu terpenuhi, maka syahwatnya itu tidak akan pergi keluar. Kalau ibu-ibu di rumah compang-camping, tidak pernah berhias untuk suami, ketek bau, tidak dirumuin dirinya. Akhirnya suami ketika melihat ada yang lebih mau berhias untuk dirinya, kena. Iya nggak? Iya, pasti iya. Maka ibu-ibu sekalian, sekali lagi, buatlah ibu-ibu itu nikmat dipandang. Jadi kalau misalkan suami itu keluar, gimana caranya biar cepat pulang? Biar apa? Melihat wajah cantik istriku. Jadi kalau misalkan ada teman ngelihat ada suami yang buru-buru banget pulang, ditanya mau kemana? Mau ketemu istri. Berarti istrinya berhias untuk suaminya di rumah. Dan berhias untuk suami di rumah itu harus sesuai dengan hasrat suami. Jadi suami pengen ibu-ibu pakai baju ini, pengen ibu-ibu pakai parfum ini, itu suami yang nentuin ya. Jadi tanya suami, jangan nggak peduli. Kadang ada suami yang bau parfumnya itu bikin dia pusing, ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa kamu yang aneh. Nah, mulai masalah terjadi. Baru masalah pandangan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat penjelasan lebih jauh dari apabila suami itu melihat ibu-ibu di rumah, ia membahagiakan suami, maksudnya suami melihat jadi bahagia, itu secara keseluruhan dari fisik kita atau dari fisik ibu-ibu. Jangan ibu-ibu bicara kecuali apa yang suami senang dengarkan. Jangan ibu-ibu berbau badan kecuali yang suami senang cium. Jangan ibu-ibu melakukan hal kecuali yang suami suka. Nah, ini baru istri idaman. Ini baru satu ya ibu-ibu sekalian. Jadi buatlah semuanya indah untuk suami. Jangan sampai suami pulang ke rumah isinya bentakan, isinya marah-marah, isinya rumah megaburan. Ini kan membuat suami itu ilfil. Ngerti ya ibu-ibu sekalian? Jadi kadang suami itu nggak mau datang ke rumah karena hal itu. Minimal ibu-ibu sekalian itu ngerti apa keinginan suami yang membuat suami bahagia dari segi fisik. Itu yang pertama. Jadi wanita solehah itu adalah apabila dilihat oleh suaminya dapat membuatnya bahagia. Kemudian yang kedua, wa idza amaroha ata'athu. Ketika diperintah oleh suami, ia mentaatinya. Ibu-ibu tahu ya bahwasanya setelah Allah dan Rasulnya yang paling berhak untuk ibu-ibu taati itu adalah suami. Bahkan sebagian ulama mengatakan suami itu derajatnya lebih tinggi daripada orang tua untuk istri. Jadi perintah suami sifatnya mutlak.
kecuali dalam kemaksiatan. Sekali lagi, perintah suami sifatnya mutlak kecuali dalam kemaksiatan. Jadi apapun yang diinginkan oleh suami selama tidak keluar dari syariat, ibu-ibu wajib taati. Jangan yang ngatur istri. Kalau rumah tangga yang mendominasi itu istri, ya, anaknya kemayu. Anaknya kemayu. Karena apa? Sosok ayah diredam sama egoisme istri. Makanya buktikan kalau ibu-ibu mau jadi istri idaman, suami nyuruh apa? Taati. Dalam hadis disebutkan kalau ibu-ibu nolak malam-malam suami pengen, apa hukumannya? Dosa, dosanya besar lagi. Dilaknat sama malaikat sampai pagi. Kalau ibu-ibu nolak. Jadi kalau udah dapat dari suami langsung, iya bi. Jangan pura-pura nggak denger. Sudah udah, colek-colekan udah. Tetap juga, nah ini bukan istri idaman yang seperti ini. Dalam masalah itu, mungkin banyak ibu-ibu sekalian itu heran, kenapa sih suami kok minta terus nih? Kita agak terbuka sedikit ya. Kenapa sih kok suami minta terus? Lah memang kebutuhannya suami seperti itu. Kalau itu tidak terpenuhi, kena dia di luar. Kena di luar, ibu-ibu. Ya. Jadi kalau misalkan laki-laki itu tidak terpenuhi hasrat yang itu, yang ibu-ibu sekalian tahu, maka kalau misal ada masalah di luar, senggol bacok pas itu. Kalau misalkan yang itu tidak terpenuhi, nah dari situ saja harus ibu-ibu penuhi, apalagi yang lain. Ibu walaupun sudah makan, suami minta ditemenin makan lagi. Ya. Walaupun ibu-ibu sekalian udah goreng telur, suami nggak serak sama telur yang ibu-ibu goreng lagi. Nah kan udah mulai nih, ya Allah. Tapi memang seperti itu. Begitulah cara ibu-ibu sekalian masuk surga. Suatu hari ada suatu kaum yang bersujud untuk menghormati rajanya. Sujud hormat ya. Kemudian seorang sahabat melihatnya. Kaum tersebut pergi menemui Nabi SAW. Kemudian ingin melakukan hal yang sama kepada raja tersebut. Nabi nggak mau. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya dibolehkan seorang wanita itu bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berhak bersujud kepadanya adalah untuk suaminya. Sujud bu, apalagi cuma ngoreng telur aja, ngeledok kopi kurang gula, buat lagi. Banyak gulanya 2 kilo isiin. Jadi di setiap kali ibu-ibu melaksanakan perintah suami, di detik itu juga ibu-ibu sedang mendapatkan pahala. Coba kalau misalkan ibu-ibu pikirkan, kalau suami dikasih kopi, Mi buatin kopi ya, buatin kopi. Terus ketika diminum, serot, Mi kopinya kurang gula, tolong dibuatin yang baru ya. Ibu-ibu bahagia, sedang menuju pahala itu. Jangan malah ngomel, aduh cukuplah segitu. Nah, ini kadang gimana ya? Suami itu memiliki identitas seperti raja. Jadi kalau misalkan ada kehormatan raja yang tergores, kalau misalkan dia pendam akan terjadi celaka selanjutnya. Kalau misalkan dia luapkan akan terjadi celaka sekarang juga. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalkan diperintah oleh suami, maka harus ibu-ibu jalankan. Misal Nabi SAW ada riwayat yang menyebutkan tentang kesolehahan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini benar-benar gambaran rumah tangga yang so sweet, romantis, sampai Allah Subhanahu wa taala itu memberi salam kepada Khadijah. Jadi Khadijah itu adalah mungkin bisa ana sebut sebagai istri paling peka di muka bumi. Khadijah itu tahu kapan Nabi pengen minum, tahu kapan Nabi pengen makan, tahu kapan Nabi pengen sesuatu, tahu dia. Khadijah itu tanpa berkata, peka dia. Suatu hari Nabi SAW itu datang ke rumah Khadijah. Ya, Khadijah memang istri satu-satunya ketika beliau masih hidup. Setelah datang, Khadijah itu langsung tahu dari melihat wajah Nabi. Nabi itu lagi lapar pengen makan. Kemudian Khadijah minta izin kepada Nabi. Wahai Muhammad, izinkan aku untuk ke belakang sebentar. Itu udah berapa tahun nikah masih kayak gitu minta izinnya. Coba heningnya keluarga Nabi kayak apa? Kita baru 3 tahun nikah udah saling kentutin. Itu Siti Khadijah. Jadi ke belakang pun dia minta izin. Ya Allah, anak baca hadis ini
Ana berdoa semoga istri ana nomor 1 seperti itu. Nomor 2, seluruh kaum muslimah di dunia diberi kemudahan untuk seperti itu. Kemudian dia ke belakang. Setelah Khadijah itu pergi ke belakang ke dapur, malaikat Jibril datang. Setelah malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril bilang, "Wahai Muhammad, tahukah engkau bahwasanya Khadijah ke belakang untuk menyiapkanmu makanan?" Muhammad mengatakan, "Tidak, aku tidak tahu." Kemudian Jibril mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Khadijah karena perbuatannya itu, dan aku pun meridhoinya." Coba bayangkan. Dapat salam dari Allah karena taat sama perintah suami dengan kepekaan istri. Jadi suami baru datang, ibu-ibu jangan ngomel. "Kok segini bawa uang, Bi? Abi dari mana? Kok lama sekali pulang?" Sambil compang-camping, "Kok aku nggak dibantuin? Kok begini, kok begitu?" Ya Allah, suami baru pulang kerja, emosinya di sini nih. Kalau dapat marah lagi bisa meledak emosinya. Jadi suami baru pulang kerja, siapin apa yang dia butuhkan. Salim, cium tangan, langsung ngomong, "Mas butuh apa?" Rebusin air untuk rendam kakinya, taruh tasnya, bersihin tempat makannya, langsung siapin dia makan, baru ngomong apa keresahan ibu-ibu. Ini mereteke langsung ngomeh. Aduh, bahasa Lombok. Ngerti gak? Baru datang sudah ngomel. Nah itu kan nggak taat sama suami. Baik. Kemudian memang taat itu berat. Anakku, ibu-ibu sekalian, taat itu berat. Maka ibu-ibu itu taat sebisa dan semampu ibu-ibu pada suami. Saat ibu-ibu itu sudah tidak kuat lagi untuk melakukan apa yang diminta suami, maka ibu-ibu boleh menolak dengan cara yang halus. Ingat ibu-ibu, dengan cara yang halus. Jangan dibentak suaminya. Suaminya dibentak malah makin marah dia. Jadi suami itu harus halusin. Kalau ibu-ibu lagi capek disuruh sesuatu sama suami, "Maaf ya sayangku, bukan aku tidak mencintaimu." Udah ada suami, butuh berapa? Saya transfer sekarang. "Tapi aku sedang lelah, izinkan aku istirahat sejenak." Itu kayak gitu. Jangan diminta sedikit, suami minta, "Mi, ayo." Diam. Lagi capek. Gimana perasaan suami kayak gitu? Nah ini pelajaran ya. Bukan sekedar candaan aja, tapi kalau misal dipraktekkan itu berbahaya sekali. Berapa kasus suami itu ingin membunuh istrinya gara-gara marah-marah, nolak, nggak mau diajak begitu. Itu kan parah. Kemudian marah-marah karena dianggap tidak dihormati oleh istrinya. Banyak sekali. Begitu pula sebaliknya. Ada juga wanita yang tidak dihormati oleh suaminya, itu pembahasannya berbeda. Jadi itu taat. Nah sekarang Ana mau sedikit cerita ya ke ibu-ibu sekalian. Ini cerita kaitannya erat sekali dengan ketaatan kepada suami. Ada seorang ustadz pernah Ana dengar ceritanya, dan cerita ini benar-benar luar biasa dahsyat sekali. Ada suami atau laki-laki yang minta tolong sama ustadz untuk menjadi penengah konfliknya sama istrinya. Dia langsung ngaku di depan ustadznya, "Ustadz, antum bisa nggak menjadi penengah konflik antara ana dan istri?" "Oh ya, nggak apa-apa, bisa insya Allah." Jadi konfliknya itu terjadi karena anak ketahuan selingkuh. Dia langsung ngaku di depan ustadznya. Plot twistnya dia ngomong, "Boleh nggak anak bawa selingkuhan anak ustadz?" Coba. Jadi mau mediasi, selingkuhannya dibawa. Setelah mediasi, suaminya cerita, "Saya tidak suka sama istri saya karena istri saya tidak pernah mengapresiasi saya dalam setiap hal yang saya lakukan." Coba bahayanya kayak gitu tuh. Jadi suami kalau misal mau baik sama ibu-ibu, ibu menjadi idaman para suami, maka setiap hal dari suami ibu-ibu apresiasi, bilang makasih, mau minta tolong bilang tolong, berlemah lembutlah dengan suami. Kadang istri itu kasar sekali sama suaminya, ngechat suaminya, "Beras habis, titik. Ingat angkat galon, titik. Jangan sampai lupa beli nasi, titik." Suami males ngelihatnya. Ada yang ngeganti kontak istrinya, dari istriku jadi kapolsek. Ini karena tidak dapat apresiasi dari istrinya. Kalau istri tidak memuji suami, pujian yang paling indah yang pantas keluar dari mulut seorang wanita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji suaminya. Puji suami ibu-ibu, beri dia apresiasi. "Makasih ya Mas, Masya Allah, kamu suami soleh banget." Coba, Anda belum dipuji aja udah ngereneng hati Anda nih. Baru dengar seperti itu aja suami udah bahagia.
Suami bawa yang sedikit, Masya Allah, semoga rezeki kita makin lancar ya mas, kamu memang mantap. Jangan bawa yang sedikit, meh bede abune. Adik ini sing demen pergi. Astagfirullah. Banyak istri yang seperti itu. Gimana ya? Suami itu kayak jadi pelampiasan marahnya gitu. Padahal kalau misal di manage dengan baik, suami pasti ngerti, pasti baik ibu-ibu sekalian, pasti baik. Jadi banyak sekali nih. Kayak gini nih, akhirnya setelah mediasi ternyata selingkuhannya itu bawahannya. Kenapa dia bisa suka sama selingkuhannya? Karena dapat perhatian istrinya, orang lain yang perhatian sama dia. Coba gimana tuh? Ibu-ibu, mulai dah emosi ini udah mulai panas nih jam-jam segini nih. Jadi kalau misalkan nggak dapat apresiasi dari istri, ada orang yang mengapresiasi dia, hatinya akan condong ke sana. Memang perselingkuhan itu tidak diperbolehkan apapun alasannya, tapi yang cewek juga harus introspeksi diri. Kira-kira bener nggak seperti ini? Ya, dia diapresiasi mas, dia ngomong ke bosnya mas nih, mas apa maksudnya masalah? Dia ngomong mas, aku mau libur 5 hari, kira-kira menurut kamu aku pulang nggak ya? Dikasih saran sama atasannya. Setelah selesai libur dia diapresiasi, Masya Allah mas, makasih ya saranmu, karena saranmu aku dan keluargaku jadi makin baik, kamu memang pintar. Nggak dapat dari istrinya, dapat dari wanita lain. Karena ketidaktaatan istrinya terhadap suaminya, tidak hormat istrinya terhadap suaminya. Dia ngomong setelah rapat keluar dipuji atasannya, Masya Allah mas, apresiasi apa namanya? Kalau ngejelasin itu apa namanya? Presentasimu bagus banget, semua kolega mengerti dan insya Allah kita akan semakin tinggi. Itu diapresiasi. Ini jangan suami udah ngasih bulanan, bulanan nggak nambah-nambah. Pantesan keluarga kita gini-gini aja, benyar. Itu dah salah satu hal yang menyebabkan suami itu marah ya, ibu sekalian. Ini penting untuk kita ketahui karena psikologis pria itu memang suka dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, sehingga itu membentuk hatinya. Penting tuh, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misal apa yang dia lihat membuatnya bahagia, apa yang dia dengar membuatnya cinta, tabung cintanya terpenuhi, dia nggak ngelihat cewek lain di luar. Yang ada bagaimana caranya biar sayang istrinya makin nambah sama dia. Itu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ini memang harus kita pahami ya. Karena laki-laki itu kalau misalkan sudah bersyahwat, kemudian syahwatnya tidak pada yang halal, dalam hal ini pada selain istrinya, maka itu berbahaya sekali. Laki-laki itu kalau misal syahwatnya itu sudah memuncak, maka 2/3 akalnya hilang. Bahkan ada sebagian psikologis yang mengatakan semua akalnya hilang. Jadi kalau udah nafsu, apapun digas sama dia. Jadi buat suami itu hanya cinta sama ibu-ibu sekalian dengan apa? Dengan membahagiakan matanya, membahagiakan hatinya dengan taat kepadanya. Gitu ya. Jadi hilang akal laki-laki itu hilang. Kalau misal sudah masalah syahwat, ya. Baik. Itu akal laki-laki. Kalau akal ibu-ibu hilangnya ngelihat apa? Tas mahal apa? Pergi ke mall baru hilang akalnya. Baik. Itu tentang taat. Maka taatlah kepada suami. Allah Subhanahu wa taala itu bahkan membenci ibu-ibu yang tidak bersyukur dan taat atau istri yang tidak taat kepada suaminya. Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu imra'atan la tashkuru zawjiha atau la tashkuru ala zawjiha wa hiya tastaghni minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, artinya tidak memperdulikan kepada para istri yang tidak pernah bersyukur terhadap suaminya, padahal dia butuh terhadap suaminya. Kalau Anda tanya sekarang, ibu-ibu sekalian butuh nggak sama suami ibu-ibu? Butuh. Walaupun ngomongnya dalam hati Anda dengar. Ya, karena memang kebutuhan istri itu ada di suami. Jadi kalau istri tidak ada suami, ada yang kurang gitu di dirinya. Coba ibu-ibu lihat, kalau misalkan ada cewek yang belum menikah atau cewek yang cerai sama suaminya, dia ngurus anaknya sendiri, kayak apa susahnya. Ya, jadi bersyukurlah terhadap apa yang ada di suami. Maka syarat atau ciri wanita atau istri idaman itu adalah apabila diperintah oleh suami ia taat. Memang ini panjang sekali pembahasannya. Cuma memang ketaatan itu sifatnya mutlak. Selama ibu-ibu bisa, bukan karena malas ya, ibu-ibu sekalian, selama ibu-ibu bisa maka taati. Nah ini
bekal untuk yang sudah menikah tapi belum taat maksimal, atau yang belum menikah untuk taat nanti kalau sama suami. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, ya, wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsihi wa malihi. Apabila suami nggak ada, maka istri menjaga kehormatan suaminya yang ada di dirinya, kemudian yang ada di hartanya. Jadi ibu-ibu sekalian wajib menjaga kehormatan suami walaupun suami sedang tidak ada. Menjaga kehormatannya itu dengan menjaga kehormatan ibu-ibu sekalian. Ya, ada cewek yang asal aja di chat sama laki-laki lain dia balas chatnya. Ya, dideketin, disenyumin sama laki-laki lain dia balas ngedeketin, dia balas senyumin, padahal sudah punya suami. Mentang-mentang suaminya tidak ada. Ada perasaan apa namanya ya? Anda lupa bahasa syariatnya. Ada perasaan orang yang sudah menikah kalau misal punya masa lalu ingin mengetahui masa lalunya. Ada fase seperti itu. Misal ibu-ibu dulu pernah suka sama cowok, atau cowok pernah suka sama ibu-ibu dan ibu tahu cowok tersebut. Kadang ada fase di pernikahan ibu mikirin dia dan pengen tahu tentang keadaan dia. Kira-kira fulan sekarang kayak apa ya? Nah, setan itu membisiki ibu-ibu untuk mencari jalan agar mengetahui keadaan laki-laki tersebut. Nyari di sosial media, nyari di IG, nyari di Facebook, nyari di TikTok. Nama suami, nama mungkin jadi suami orang. Nama orang yang ada di masa lalu ibu-ibu, kira-kira keadaannya gimana ya? Terus ngelihat dia makin ganteng, rambutnya lebat, suami ibu-ibu botak. Nah, mulai itu setan masuk tuh. Apalagi lebat, ganteng, mukanya bersih, foto di samping Rubicon, wah makin tuh. Suami cuma pakai Supra. Nah, itu dia. Maka jaga kehormatan suami dengan menjaga kehormatan ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu itu cara menjaga suami itu dengan menjaga diri ibu-ibu sekalian. Banyak wanita yang terperangkap dalam jaring laki-laki karena suaminya tidak ada. Benar ya? Banyak nggak? Banyak. Jadi kesempatan setan untuk membisiki ibu-ibu sekalian adalah ketika suami tidak ada. Itu yang pertama, menjaga kehormatan ibu-ibu ketika suami tidak ada. Kemudian yang kedua, cara untuk menghormati suami ketika suami tidak ada dengan tidak mengumbar permasalahan rumah tangga keluar. Mau ngomong ke tetangga, mau ngomong ke mertua, mau ngomong ke orang tua, jangan diumbar apabila masih bisa diselesaikan. Banyak sekarang ibu-ibu ada permasalahan rumah tangga, buat status di WA, buat status di FB. Dia sudah tidak mencintaiku lagi. Apakah ini tanda bahwasanya hubungan ini berakhir? Padahal apa? Laki lupa beli cabai, dibuat status sama dia. Banyak ibu-ibu yang seperti itu, mengumbar aib suaminya, itu juga tidak menghormati atau tidak menjaga harga diri suami. Jadi suami punya kekurangan diceritain ke orang lain, naudzubillah. Misal suami ada kekurangan ini, terus dia ngomong memang tuh suamiku kayak begini, wala iyadzubillah. Ibu menggibah orang lain saja dosanya besar, apalagi menggibah suami. Yang seharusnya ibu-ibu jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kita dalam berumah tangga itu saling melindungi sebagai baju. Kalau misal ada kekurangan, baju kan melindungi dari kekurangan yang ada dalam tubuh kita. Ibu-ibu juga demikian kepada suami ibu-ibu sekalian. Kalau ada kekurangan jangan diumbar. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali sekarang ibu-ibu yang mengumbar kehidupan suaminya, disebarluaskan kemana-mana, termasuk mengumbar permasalahan rumah tangganya. Ini tidak baik ya. Kemudian dapat membuat suami itu marah, bahkan membuat rumah tangga itu buruk keadaannya. Kemarin Anda pernah ngisi kajian di semacam majelis anak muda. Kemudian ada yang bertanya, di sana dia anak muda ini udah nikah. Ini pertanyaan penting sekali buat ibu-ibu sekalian. Ustaz, apakah ada pengaruhnya saat seorang istri itu suka nonton film Korea di dalam keabsahan rumah tangga? Ana bilang ada. Jangan kita nonton hal-hal yang sifatnya tuh ekspektasi. Banyak orang nonton drama Korea kemudian membandingkan suami yang ada di drama ke suami nyatanya. Mana ada.
Bi, kayak itu dong Kim Jong Un. Kim Jong Un. Astagfirullahaladzim. Ya, kayak itu dong Bi, artis Korea, ya Allah, lembut sekali sama istrinya. Mana ada orang sempurna seperti di film. Orang yang di film itu dia acting. Di kehidupan aslinya marah juga dia kalau istrinya marah. Ya. Mana ada suami yang sempurna, ganteng, putih, kaya, lembut sama istri. Istri malah marah, selalu mengalah. Ngasih uang belanja ndak kira-kira, ATM langsung dikasih. Kalau istri marah-marah, suami langsung, baik sayangku, engkau adalah belahan jiwaku, silahkan beli. Di mana nyari suami kayak gitu? Itu berasal dari ekspektasi yang tidak ada di realitas. Gak ada di realita. Kemudian kita jangan tergoda juga dengan sosial media. Ini bagian dari menjaga kehormatan suami kita. Jadi di sosial media itu banyak sekali orang yang pamer kemesraan, benar nggak? Ketika bermesraan sama istrinya, ngasih bunga, seolah-olah keluarga bahagia, padahal di belakang layar saling semprot juga. Itu yang ibu-ibu jadikan contoh. Langsung ngomong ke suaminya, pulang-pulang nggak bawa bunga, kayak yang di IG dong. Ya Allah karim. Itu yang jadi tolok ukur. Sebenarnya tolok ukur utama ketika kita berumah tangga adalah diri kita sendiri. Sebagai seorang istri, seberapa taat kita kepada suami, harusnya sebegitu ekspektasi kita kepada suami. Banyak orang yang ngomong, Bi, aku pengen sekali punya suami yang karakter dan kesabarannya itu seperti Nabi Ibrahim, keimanannya itu seperti Nabi Muhammad. Terus suaminya ngomong apa? Emang anti Khadijah? Itu kan namanya kita harus ngaca. Bahasa kerasnya kita harus ngaca. Maka hendaklah kita menjaga, atau ibu-ibu sekalian menjaga kehormatan suami. Orang yang paling berhak ibu-ibu jaga kehormatannya adalah suami. Jadi komunikasi itu penting sekali. Ibu-ibu itu harus berani berbicara vulgar sama suami. Apapun yang membuat ibu-ibu itu resah, bosan, yang itu adalah minus dari suami, ibu-ibu itu tambal dengan apa? Ketaatan kepada suami. Kalau misalkan mau komunikasikan dengan bahasa yang jelas. Jangan dengan Allahu Akbar, suami datang, "Mi, taruh di mana nih? Sana." Ini kira-kira masak apa? Enggak masak. Emang suami dukun tahu permasalahan? Dukun nggak tahu. Emang suami itu bisa baca pikiran? Kan enggak. Coba ngomong yang sebenar-benarnya. Kemudian jangan pakai bahasa isyarat dan satir kepada suami. Kadang suami nggak ngerti. Omongin aja apa yang membuat kita bahagia biar dilakuin sama suami. Ya, misal contoh nih paling sering terjadi. Suami lagi di perjalanan, terus nelpon istrinya. Halo Mi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dibawain oleh-oleh nggak? Nggak usah Bi, nggak usah dibawain oleh-oleh. Pas suami datang, loh, kok nggak bawa oleh-oleh? Ditanya sama suami, kenapa? Kan sudah bilang nggak itu tuh sebenarnya aku minta dibawain oleh-oleh, gimana sih kamu nggak peka? Kadang ada sesuatu yang tidak terucap tapi diinginkan sama istri. Ucapkan ibu-ibu, ucapkan. Ibu-ibu pengen setiap hari dibawain bunga sama suami, bilang ke suami, Bi, bisa nggak biar kehidupan rumah tangga kita makin romantis? Setiap hari pulang Abi bawa bunga. Kalau nggak bisa ya bawa Yakul lah. Kalau nggak ada bunga. Pokoknya ya Allah, Bu, misalkan ada perilaku suami yang tidak baik-baik saja. Satu lagi Bu ya. Ini ada pertanyaan nanti ya? Baik, satu lagi nih. Ada hal yang membuat suami itu benar-benar nggak tahu apa keinginan istri. Ya. Istri tidak mau mengucapkan secara tersurat apa yang diinginkan oleh suami. Nah itu suami jadi berpikir. Sedangkan kalau ibu-ibu sekalian misal, ya, Anda mau ngejelasin ini, ada pertanyaan dari ibu-ibu yang di majelis lain. Ustaz, gimana hukumnya kita menikah atau melanjutkan pernikahan itu setengah hati karena bosan pada suami? Kita melanjutkan pernikahan hanya karena kita sayang sama anak aja. Gimana hukumnya? Kalau ibu-ibu sengaja seperti itu, dosa hukumnya. Kenapa? Karena pernikahan itu harus dibungkus dengan kebaikan. Jangan sampai kita menjalani pernikahan karena keterpaksaan dan tidak mau menumbuhkan kebaikan di dalamnya. Padahal setiap kali orang nikah didoain apa? Barakallahu laka wa jama'a bainakuma, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Di dalam kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat ibu-ibu itu mengganjal di dalam hati atau bosan kepada suami, bilang
Bilang biar suami introspeksi. Misal suami telat bangun subuh, tidak pernah sholat di masjid, ibu-ibu mulai risih nih, kok suami kayak gini sih? Bangunin suami. Dengan apa? Kecupan kening, jangan digobak pakai air. Dikecup kening suami. Assalamualaikum bi, aku seneng deh punya suami yang soleh, sholat di masjid ketika subuh. Suami langsung bangun tuh. Yang niatnya poligami nggak jadi tuh. Bercanda. Nabi Muhammad poligami juga rumah tangganya langgeng, bercanda ya. Nah, panas nih biasanya kalau disebut kata itu nih. Jadi benar-benar dengan apa ya? Kasih sayang dan penuh dengan kelembutan kepada suami. Koreksi dia. Misal suami tidur habis subuh, yang harusnya ibu-ibu pengen suami itu nggak tidur, ngomong, bawa dalil dengan perlahan. Jangan ngomong, kamu tahu dalil nggak? Belajar agama nggak? Itu salah. Jadi bilang, bi, tidur setelah subuh itu kayaknya makruh. Mending kita ngaji bareng yuk. Itu kan nikmat sekali rasanya itu. Daripada kita diem merengut, tiba-tiba curhat ke sosial media, bosan nikah, ya Allah karim. Nikah bosan, memang nikah tuh ada bosannya. Jadi siapapun menikah itu pasti ada rasa bosannya. 6 bulan pertama menikah dengan cinta, 6 bulan kedua menikah dengan sayang, seterusnya menikah dengan sabar. Kan gitu Bu sekalian. Jadi rumah tangga itu memang harus dibangun dengan kebaikan, sebagaimana Nabi dengan Aisyah, sebagaimana Nabi dengan istri-istri yang lain. Itu dibangun dengan kebaikan, bukan cacian dan tidak saling peduli. Jadi banyak ibu-ibu itu tidak peduli sama suaminya. Itu bagian dari tidak menghormati suami. Terus akhirnya minta cerai yang lain. Kan kita saling menasihati. Jadi harus ada salah satu yang ngaji. Akhirnya diajak salah satunya juga ngaji. Terakhir ibu-ibu sekalian, ini nasihat ya untuk ibu-ibu sekalian yang sudah ngaji terutama. Salah satu ibu-ibu menghormati suami ibu-ibu ketika berumah tangga, ketika dia tidak ada, itu adalah dengan menjaga diri. Ketika ngaji biasanya ya, ibu-ibu sekalian itu punya pertanyaan. Kalau bisa ibu-ibu bertanya itu jangan langsung ke ustadznya melalui chat. Kalau bisa. Ya, kalau mau bertanya, minta nomor istri ustadznya, nanya ke istrinya biar ustadznya jawab melalui istrinya. Jangan nanya ke ustadznya langsung. Kalaupun memang urgent, nanyanya itu nggak usah pakai emot, nanyanya langsung aja. Assalamualaikum ustadz, kira-kira begini, apa hukumnya? Udah begitu aja. Nggak usah pakai emot, nggak usah pakai hehehe, hahaha, wk. Ustadz juga manusia, ini sering kita sampaikan. Ustadz laki-laki juga manusia, bisa tergoda dengan syahwat manusia. Maka bantu laki-laki untuk menundukkan pandangan, salah satunya ustadz. Kecuali di forumnya ini silakan mau bertanya satu makalah juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan japri hanya ibu-ibu dan ustadznya, itu kalau bisa jangan. Kecuali kepepet sekali. Dan itu memang harus langsung tek. Gitu ya. Banyak sekali yang terjerumus dalam masalah ini. Ya. Merasa ustadznya bisa ditanya, kemudian ustadznya ditanya, ustadznya membuka ruang, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini ustadz, apalagi orang awam. Jadi ibu-ibu itu jangan pandai atau jangan gampang menyebar jaring. Senyum itu ibadah kan? Sedekah bukan? Tapi sama yang mahram. Kalau misal sama yang bukan mahram, jangan tiba-tiba senyum. Kecuali untuk menghormati tamu dan yang lainnya, silakan. Di beberapa tempat. Tapi kalau misalkan tidak ada apa-apa, jangan disenyumin. Laki kalau udah dapat senyuman nggak bisa tidur dia. Otaknya langsung mikir, apa dia suka sama saya? Kira-kira nama FB-nya siapa? Kadang kayak gitu. Jadi senyum itu sekedarnya saja dalam hal-hal yang dibutuhkan saja. Nah itu nasihat bagi ibu-ibu sekalian. Nah, biasanya laki-laki itu kalau ngoper umpannya di towel aja. Bukan dimakan, umpannya di towel aja. Gagal, masukin umpan baru yang lebih sangar. Itu laki-laki. Jadi jalan laki-laki menghampiri, wanita memberi jalan. Berbahaya untuk yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Jadi jangan sampai membuka jalan. Baik, ibu-ibu sekalian, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dilanjutkan dengan pertanyaan silakan. Silakan ada pertanyaan. Bismillah. Ustaz di luar tema.
Saya banyak kadang berpikir saya tuh takut menghadapi kematian. Itu juga ya Pak Ustaz, kalau kadang teman-teman bilang sakit ini gimana ya Allah. Oh iya. Terima kasih. Baik. Oh, salah. Di luar tema ya, nggak apa-apa. Takut sama kematian. Ibu-ibu. Oh, ibu yakin nggak ada kematian? Yakin nggak mati itu tidak memandang usia? Apakah orang sehat bisa mati tiba-tiba? Apakah orang sakit udah lama itu pasti akan mati? Belum tentu. Berarti ibu-ibu tuh nggak tahu kapan mati datang, iya kan? Kalau udah kayak gitu kenapa takut, Bu? Kan nggak tahu kapan mati datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang cenderung takut mati biasanya ada kecintaan yang melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya. Ya. Anak takut mati, no. Misalkan alasannya karena anak-anak. Padahal semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit ini, sakit itu semuanya harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau ibu itu cinta sama Allah, kematian itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Berarti cepat mati lebih baik. Belum tentu juga, ya. Jadi sebenarnya jawabannya apabila kita sudah siap, kematian itu kapan saja datang kita tidak takut. Jadi ketakutan kita terhadap kematian itu adalah hal yang mungkar. Hal yang mungkar. Kalau misal takut mati itu karena kita kurang ibadah, oke lah. Bukan karena takut mati secara zat atau ada sesuatu yang kita cintai lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga, saat ibu takut mati, saat itu juga ibu-ibu sekalian harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Biasanya orang yang takut mati itu panik dia. Panik karena hartanya tertinggal, panik karena setelah ini tidak bisa menikmati hartanya dan yang lainnya. Nah, cara untuk menghilangkan kepanikan itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati menjadi tenang. Jadi kapanpun mati kita nggak takut. Ibu-ibu takut mati? Takut ya? Jangan takut mati, takut Allah. Jangan takut mati. Yang ibu-ibu bisa lakukan hanya bersiap untuk menghadapi kematian. Kematian bisa datang kapanpun juga. Jadi bersiap saja. Bersiap. Ya gitu Bu ya, kira-kira. Sebenarnya pertanyaannya itu kalau misal takut mati ya berarti kecintaan kita ada yang lebih dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, terkadang seperti itu. Ya. Kita nggak yakin misal ibu mati nih karena takut anak-anak itu terlantar. Padahal Allah sudah menjamin rezekinya. Jadi semua hal yang menjadi ketakutan kita karena sudah meninggal itu sebenarnya sudah diatur. Sebenarnya sudah diatur. Kira-kira kayak gitu. Nah, banyak orang yang takut mati karena tidak pernah mau mengingat mati. Dan saat dia lupa sama kematian, malah saat itu dia mati. Itu kan bingung tuh. Makanya mengingat mati itu adalah salah satu cara untuk memutus kenikmatan dunia sehingga kita bersiap-siap untuk itu. Nih, perkataan Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu yaqinan asbah bisyakkin la yakina fihi. Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbah bisyakkin la yakina fihi illa al-maut." Aku tidak pernah melihat ada hal yang diyakini tidak ada keraguan di dalamnya, tapi secara praktek dia malah hal seperti keraguan yang tidak ada keyakinan di dalamnya selain kematian. Ibu yakin nggak ada kematian? Yakin tadi. Bahkan orang ateis pun yakin kalau kematian itu datang. Tapi secara praktek, ibu ingat nggak sama kematian? Jarang. Apalagi kalau udah pergi ke mall, udah ingat mati itu. Ingatnya kira-kira pengeluaran apa, yang mau dibeli apa. Padahal kematian itu adalah salah satu hal yang harus kita ingat. Ini malah kita lupain. Dinasihatin sama teman yang ingat mati, ya Bu, ingat mati Bu, jangan gibah. Dia ngomongnya, aduh ingat mati nanti aja, kita hidup di dunia senang-senang aja dulu. Kadang kayak gitu. Nah itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan hati kita itu malah takut sama kematian. Memang secara alamiah kita takut sama kematian, tapi syar'i membimbing kita, syariat membimbing kita agar kita tidak takut dengan kematian. Baik, kira-kira kayak gitu ya, Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya silakan. Pakai mic apa? Boleh pakai mic biar kedengaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghadapi jika suaminya yang tidak sholat? Suaminya tidak soleh. Ya. Seorang istri berusaha untuk menjadi istri sholat, tapi suami tidak sholat. Bagaimana cara menghadapinya? Baik. Makanya saya mau membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda jawab, Anda kasih kisah dulu Bu ya. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Syekh yang sedang mengajar di depan. Pertanyaan dia mirip kayak ibu, bahkan dia menceritakan keburukan suaminya. Syekh, bagaimana saya menghadapi suami saya yang jahat? Dia memukul saya. Bukan memukul, karena di dalam riwayat itu kayaknya tidak ada memukul. Pokoknya dia nggak dikasih beribadah. Bahkan saat dia masuk ke rumah, kemudian suaminya itu ngelihat dia sedang ngaji, Al-Qur'annya pernah diambil kemudian dilempar ke kamar mandi. Sampai kayak gitu. Pokoknya buruk lah keadaan rumah tangganya karena suami yang tidak baik. Kemudian Syekh menjawab, ketika engkau berdoa dan engkau sabar, Allah akan memberi petunjuk dan jalan keluar. Akhirnya dengan kegelisahan dia, kemudian dia dengar perkataan Syekh itu, dia bersabar. Kemudian dia seorang diri yang hijrah, senantiasa mendoakan suaminya dan menasihati suaminya seporsi yang dia bisa untuk menimbulkan kemaslahatan dan menghindari kemudorotan. Bersabar dia selama 2 tahun. Kemudian selama 2 tahun Syekh ini ngisi lagi, ketemu lagi sama wanita ini. Terus wanita ini nanya cerita lagi di majelis. Dia ngomongnya, syukron Syekh, alhamdulillah sekarang suami ana sudah menjadi orang yang megang kunci masjid dan membuka pintu masjid sebelum subuh datang. Jadi jawabannya, kalau ibu bersabar itu lebih baik. Kadang ujian kita itu ada di keluarga, nggak di ekonomi, nggak di tetangga, nggak di keluarga besar, ada di suami. Maka bagaimana kita menghadapi ujian tersebut dengan ikhlas, dengan sabar dan dengan takwa. Jadi semakin solehah seorang istri, dia akan berusaha membawa suaminya itu menjadi suami yang soleh. Sekali tidak bisa 2 kali, 2 kali tidak bisa 3 kali. Dan cara untuk membuat suaminya itu menjadi soleh, ibu-ibu sendiri bisa tahu caranya. Tergantung keadaan suaminya. Pernah ada yang cerita juga, masih keluarga. Dia pernah nanya, gimana ya suamiku nggak sholat, nggak puasa, dikasih tahu nggak mau. Terus boleh nggak dengan itu ana meminta cerai? Dia nanya nih, boleh nggak dengan itu meminta cerai? Jadi sholat, nggak puasa, tidak memberi contoh kepada anak, sudah dikasih tahu nggak bisa dan itu terjadi bertahun-tahun. Boleh nggak itu jadi alasan untuk cerai? Sebagian ulama menganggap itu bisa menjadi alasan wanita untuk meminta khulu atau cerai. Ya. Kemudian Anda bilang sebenarnya bisa. Tapi kalau misalkan kau sabar, saudara, kalau misalkan kau sabar, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bisa kasih petunjuk dan kau plus dapat pahala. Boleh aja. Ya karena itu adalah kemungkaran dan mudharatan. Tapi kalau sabar dapat pahala. Nah dia caranya, kan dia tidak sholat nih, suaminya tidak sholat, tidak puasa. Dia ngomong ke suaminya, aku udah nanya ke 2 ustadz nih. Dia ngomong gitu. Kalau misal ada suami yang tidak sholat, tidak puasa, itu bisa menjadi alasan untuk meminta cerai. Kalau kau kayak gini, aku minta cerai sama kau. Langsung suaminya bilang, tunggu lu bentar. Dia ke belakang, ternyata wudhu, setelah itu langsung sholat. Allahu Akbar. Depan istrinya. Lebih takut sama istrinya daripada Allah. Tapi kan itu jalan hidayah. Nah kadang istri yang tahu bu. Kadang istri yang tahu bagaimana celah untuk membuat suami itu soleh. Suami itu kalau misal hatinya udah kena, perkataan istri itu akan menjadi nasihat bagi dia. Ibu pengen suami ibu soleh, tapi ibu disuruh nggak pernah mau. Pengen menjadi suami soleh, tapi marah-marah aja sama suami. Sudah ngaji, tapi pulang-pulang langsung marah. Kamu nih nggak pernah sholat, kamu nih. Bukan gitu caranya. Malah semakin kita ngaji, semakin kita taat kepada suami. Ada nih kisah di kampung nih, ya. Ada suami yang udah hijrah, dia cerita kepada anak. Jadi ceritanya kayak gini. Dia keluarga yang lebih tinggi. Yang ngomong Huzaifah, Jeb, panggilannya Jepah. Jeb,
Mau dengar nggak cerita Maman kenapa kok bisa Maman? Maman itu paman artinya. Paman bisa hijrah kayak sekarang. Ya gimana? Ini jalannya adalah istri paman yang soleh. Jadi istrinya ikut ngaji. Istrinya nih, dia belum nih, sholat masih bolong-bolong, bagian itulah pokoknya nggak hijrah lah. Terus istrinya itu semakin ngaji, semakin taat sama dia. Dia juga heran. Jadi dia datang pas ngaji itu, jadi apa yang diserap ilmunya di majelis itu dipraktekin di rumah. Pas suaminya baru datang, tiba-tiba istrinya langsung nanya, "Bi, mau makan apa? Sini tasnya aku bawain. Habis ini mau mandi dulu apa mau dipijitin dulu?" Baru datang kayak gitu tuh. Gimana suami tidak tertegun tuh? Kemudian ketika sholat, setiap istrinya sholat diajak setiap istrinya sholat ngajak suaminya. Ngajaknya kayak gini, "Bi, yuk sholat jadi imamku." Suaminya masih nolak tuh. Tapi setiap kali dia sholat, "Yuk sholat jadi imamku. Ayo sholat jadi imamku." Lama-lama kan mikir suami, kenapa nih kesurupan apa kengken? Pertama dia ngomongnya gitu, "Nih kenapa nih kesambat jin muslim apa gimana nih?" Setiap kali sholat, tapi caranya tuh bukan dia tidak sholat, musyrik, kafir, nggak kayak gitu. Dikasih contoh sama suami itu nurut. Suami nyuruh apa aja ketika dia udah selesai ngaji ini. Maksudnya ketika udah hijrah ya, disuruh apa mau, diminta untuk berhubungan, tidak pernah nolak, bener tidak pernah nolak, tidak pernah nolak. Bahkan anak pernah ngetes dia, suami ngomong, anak pernah ngetes, anak tahu istri anak tuh lagi capek. Terus ketika diranjang, itu anak minta, "Mi, ayo," dia langsung lakukan ya. Itu suami kena hatinya. Akhirnya lama-lama ketika diajak sholat, "Bi, ayo jadi imamku." Mau uduk dulu. Ya walaupun belepotan bacaannya, tapi dia mau. Setelah itu dia nanya ke istrinya, "Kamu kenapa sih?" "Enggak kenapa-napa." "Emang kenapa, Bi? Kamu kok berubah jadi lebih baik gitu?" "Ya soalnya aku ngaji, jadi aku mempraktekkan apa yang aku ngaji." "Coba deh Abi ikut ngaji." Coba dia ngomong kayak gitu, merinding dia ceritanya. Dia "Coba deh Abi ikut ngaji." Terus dia bilang, "Coba ikut ngaji sekali." Gini kena ininya, apa namanya, hatinya. Masuk. Ikut ngaji 2 kali masuk, sampai akhirnya dia hijrah. Sholat 5 waktu di masjid. Memberi contoh kepada anaknya dipondokin sama dia. Itu dia cerita ke anak, sambil bangga sama istrinya yang solehah. Jadi itu ya, sebaik-baik istri yang solehah adalah yang taat kepada suaminya. Dan saat dia taat, hati suami itu pasti kena. Insya Allah, semoga Allah SWT meridhoi. Kira-kira gitu Bu ya. Paham ya Bu ya. Semoga diberi kemudahan, karena setiap ujian itu akan meningkatkan keimanan kita. Baik, masih ada waktu nggak? Masih? Boleh kalau misalkan ada lagi. Silakan, Tuhan, ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Dini, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Dini mau nanya bagaimana istri menghadapi suami yang egois sekolah. Sebagai contoh, misalnya istri lagi datang bulan tapi diajak untuk berhubungan, itu nggak bisa ditolak, itu gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Terus yang kedua, kalau misalnya suami itu misalnya sama orang lain dia baik, perhatian, luar biasa, tapi kalau ke istri sama anak-anak pelit, minta ampun gitu, sampai kita ini pokoknya pelit banget, perhitungan banget. Tapi kalau misalnya sama orang lain dia beramal soleh, sampai tukang parkir aja dikasih sedekah lipat itu sampai besar 50.000. Tapi kalau ke istri itu pas-pasan, sama anak-anak juga pas-pasan, itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Bu, itu salah ya. Itu perbuatan yang mungkar bagi semua. Jadi Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi laki-laki itu sebenarnya sasaran utama uangnya saat bekerja itu adalah keluarganya.
Aneh rasanya, oh ini sebenarnya tema pembahasan laki-laki soleh nih. Bener serius. Aneh rasanya saat ada suami yang baik sama orang lain tapi jahat sama istri. Itu bisa jadi tanda kemunafikan. Dia kan salah sasaran nih. Kok dia itu sedekah sama orang lain tapi sama istrinya pelit? Itu salah. Itu yang pertama. Kemudian Ana selalu memandang pertanyaan atau sesuatu itu dari dua sisi, tidak dari satu sisi. Sekarang mungkin ibu boleh nanya ke diri ibu sendiri, kenapa kok suami bisa pelit? Apakah ada yang kurang dari diri ibu? Kalau misalkan ada yang punya suami seperti itu, ya. Kalau misal ada yang kurang perbaiki, sudah diperbaiki ternyata suami seperti itu, berarti memang karakter suami yang buruk. Nah, suami kalau udah seperti ini, maka hendaklah ibu itu meminta bantuan ke orang, ibu-ibu sekalian yang suami seperti ini tuh ya. Karena kita sudah dizolimi, itu kan zolim tuh. Pelit sama istri, kebutuhan istri itu tidak terpenuhi, anak-anak terlantar, yang lain malah dikasih. Itu kan salah sasaran, ya. Itu bisa minta islah ke orang yang didengar oleh suami, misalkan mertua. Misal, jadi minta islah. Duduk istri sama suami, mertua yang didengar sama suami itu memberi nasihat kepada suami. Kemudian jawaban yang kedua, ini karena sifatnya praktis sekali ya, secara praktek memang terjadi seperti itu. Jawaban yang kedua, caranya sama dengan jawaban Ana yang pertama. Seandainya ibu-ibu beri pengertian dengan kasih sayang, jadi kayak kasih tahu, Bi, kok kamu sama orang lain gini sih, kok sama aku kayak gini. Kadang harus ada omongan seperti itu biar laki-laki paham, ya. Sudah baik. Nah, baik Bu, kalau misal seperti itu, berada dalam keadaan itu, ibu-ibu jangan lupa berdoa. Doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka hendaklah doa yang menjadi senjata kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha membolak-balikkan hati. Mudah saja bagi Allah untuk membolak atau membalikkan hati suami ibu-ibu apabila ada yang seperti itu, dari pelit jadi bares, ya, dari kasar jadi lembut. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bertakwa kepada Allah, kemudian bertawasul dengan takwa ibu-ibu, berharap agar suami tidak keras kepala lagi. Kadang itu tantangan bagi para wanita. Ini memang harus dapat ceramah ini, laki-laki yang seperti ini tuh harus dapat ceramah dan duduk di pengajian. Kalaupun dia sudah paham tapi dia tidak berbuat seperti itu, berarti dia khianat sama ilmu. Saat dia khianat sama ilmu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu-ibu itu kalau misalkan tidak cukup, ibu boleh ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia. Secukup ibu-ibu mau, ya, tapi ini jangan dijadikan dalil untuk ngambil harta suami terus-terusan. Ya, secukup yang ibu-ibu mau. Ya wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita ketika kita bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jawabannya itu sebenarnya takwa. Apapun kerumitan hidup kita, kesulitan hidup kita yang mungkin menurut kita sudah tidak sanggup kita hadapi, jawabannya sebenarnya takwa. Pasti Allah Subhanahu wa taala beri jalan. Itu kira-kira Bu ya. Baik, semoga Allah mudahkan. Baik, tambahan sedikit Bu ya. Tambahan sedikit. Baik. Ibu-ibu sekalian, kunci ibu-ibu sekalian untuk menjadi istri idaman itu adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada yang tidak sesuai dengan idealisme kita, maka singkirkan itu. Singkirkan. Ya. Kalau ibu-ibu sekalian awalnya seperti ini, seperti itu, maka tunduklah kepada suami setelah itu. Jangan sampai egois, ibu-ibu sekalian egois. Apa yang suami inginkan dan suami tidak inginkan, ibu-ibu udah peduli. Jangan. Jadi itu adalah jalan ibu-ibu menuju surga. Terkadang ada orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kemungkaran, sehingga dia menganggap kemungkaran itu seperti hal yang biasa saja terjadi. Nah, ini terjadi di dalam rumah tangga. Saat ada suami yang nakal, saat ada suami yang berbuat kemungkaran, dia udah gak peduli lagi. Gak apa-apa lah, urusan dia sama Allah aja, itu gak boleh. Nah, itu yang Anda ingin sampaikan sebenarnya. Nah, kalau misal sudah tidak peduli lagi hati kita,
kita anggap bahwasanya kemungkaran yang dia lakukan itu adalah biasa, jangan-jangan kita adalah termasuk orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyentuh surga. Jadi nggak boleh ya ibu sekalian. Baik. Ini karena waktunya masih ya, sedikit lagi. Ibu-ibu sekarang kan di sini udah punya anak. Ya. Anak ibu-ibu ada yang cewek, ada yang cowok. Jangan sampai masalah dayus ini adalah salah satu parenting keluarga yang harus ada di diri ibu sekalian. Dayus itu artinya melihat kemungkaran itu seperti hal yang biasa. Jadi anak-anak ibu-ibu adalah tanggung jawab ibu-ibu. Banyak orang tua sekarang menganggap anaknya itu bebas saja. Anaknya pacaran, dibiarin. Anaknya diambil sama laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarin. Nah, itu adalah kesalahan. Terkadang saat ada anak yang sudah mulai remaja, terus kita lihat dia pacaran, ibu-ibu ketika melihat anaknya pacaran gimana? Marah nggak? Kalau misalkan nggak marah berarti dayus. Tidak ada rasa kecondongan terhadap yang ma'ruf dalam hati ibu-ibu sekalian. Pas ditanya, kenapa kok ngebiarin anaknya pacaran, Bu? Biarin, namanya juga anak muda. Itu kan salah itu. Bahkan yang paling aneh lagi, orang tua ada ngebiarin anak perempuannya diajak keluar sama anak laki-laki yang bukan mahram. Misal nih, ada anak laki-laki datang ke rumah ibu-ibu mau ngapelin anak pacaran. Bawa martabak sama bawa terang bulan. Martabak sama terang bulan sultan lagi. Pas sudah ditaruh di meja, dipanggil anaknya, ditinggalin dia berdua ngobrol. Ya Allah. Kemudian dia izin sama bapaknya, Pak, boleh nggak saya ajak fulanah untuk jalan-jalan keluar? Bapaknya ngomong, silahkan. Ya Allah, ini dayus. Nggak boleh. Nah, ini dalam keluarga. Apalagi kalau misalkan tadi ya, anak laki-laki yang datang jemput pacarnya itu pakai Alphard. Itu udah mulai panas tuh kalau orang tua ngeliatin kayak gitu. Terus pakai lencana PNS, Nah, bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwasanya rumah tangga ibu-ibu sekalian, suami yang egois, istri yang kurang ajar, karena kita sudah menganggap biasa kemungkaran terjadi di mata kita. Baik, mungkin ini saja ibu-ibu sekalian yang kami dapat sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.